Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa beribadah kembali. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih untuk kesempatan yang Kau sudah berikan. Kami bersyukur boleh berkumpul bersama hari ini. Kami akan beribadah bersama Tuhan yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, Engkaulah guruku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sungguh baik, selalu bersama
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? 10 kali lebih keras, kalau luar biasa, enggak luar biasa gitu saudara ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Ya mungkin agak terhambat dengan masker ya, jadi agak susah ngomongnya. Nah saudara, kita masih terus akan belajar bersama khotbah seri kita saudara. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya berikan judul bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Itu yang menjadi penekanannya. 2 minggu yang lalu, berjagalah dan berdoalah senantiasa. Minggu yang kemarin kita belajar apa saudara? Mengucap syukurlah senantiasa. Jadi saya katakan di Alkitab itu ada ayat-ayat yang dibubuhi dengan senantiasa di belakangnya. Tidak semua saudara, tapi ada perintah yang di belakangnya ditulis senantiasa. Dan saya sudah menyampaikan kepada saudara, kalau ada kata senantiasa itu artinya jangan berhenti. Jangan stop. Itu artinya terus harus dilakukan. Kalau Anda berhenti sebentar saja, masalah dalam hidup kita, saudara. Kita akan mendapatkan masalah. Nah, termasuk juga hari ini kita belajar bersukacitalah senantiasa. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, sebelum kita masuk, saudara, itu mengatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya selalu mengatakan, Anda percaya nggak percaya, inilah yang akan terjadi, saudara. Dan hari ini pun kita sudah mulai merasakan, hari-hari ini ada masa yang sukar. Nah, kenapa saya memulai dari ini, saudara? Karena kata sukar itu, saudara, dalam bahasa aslinya, itu pakai kata kalepos, itu artinya itu cukup banyak, saudara. Ya, sukar itu sukar untuk ditanggung, kesulitan. Lalu ada terjemahan yang mengatakan masa yang buas katanya. Kok buas ya saudara? Maksudnya ini masa yang kejam gitu saudara. Masa yang kita nggak gampang untuk menanggungnya. Nah itu masa yang sukar yang ditulis di dalam Alkitab ini. Kata kalepos dalam bahasa Yunani saudara. Nah tapi yang penting saudara hari ini berkaitan dengan bersukacitalah senantiasa. Masa yang sukar itu bisa membuat kita itu kehilangan sukacita, saudara. Kalau saya tanya kepada saudara semua di tempat ini, adakah masalah atau apapun yang membuat orang bisa kehilangan sukacita, saudara? Ada enggak, saudara? Ada? Banyak, oke. Bisa sebutkan kalau banyak? 1? Apa saudara? Bangkrut. Bangkrut bisa kehilangan sukacita? Bisa. Oke. Baik. Lalu apa lagi saudara? Sakit. Sakit ya saudara ya? Bisa nggak kehilangan sukacita? Pastor, kenapa kok saya kena corona ya pastor? Gitu. Untungnya AFC Living Water nggak ada yang kena ini saudara.
Amin, saudara. Ya. Tapi bisa saja orang sakit. Kalau orang sakit bisa kehilangan sukacita. Betul? Oke, apalagi saudara? Ya, kehilangan orang yang dikasihi. Meninggal, kehilangan sukacita. Nah, saudara, kata masa yang sukar ini lebih daripada apa yang kita sebutkan tadi, saudara. Dan itu bisa membuat orang kehilangan sukacita. Nah, itu sebabnya Paulus di dalam 1 Tesalonika itu memberikan pesan. Pesannya itu adalah ini, saudara. Singkat saja, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 mengatakan, baca bersama-sama 3, 2, 1, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Nah, menariknya, saudara, Tesalonika itu, waktu Paulus itu menyampaikan surat kepada jemaat di Tesalonika, dia itu sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan ada masa-masa yang sukar. Orang bisa kehilangan sukacita ketika menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, lalu di ayat ini, pasal 5 ayat 16 ini, 1 Tesalonika ini, dia mengatakan ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu saya mengatakan tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, masalah, saudara. Masalah. Pertanyaannya kan begini, saudara. Bagaimana caranya supaya kita tidak berhenti bersukacita? Supaya apapun masalahnya yang tadi kita sebutkan, baik orang meninggal, baik Anda bangkrut, baik orang Kristen bisa bangkrut enggak, saudara? Bisa, saudara. Bisa. Orang Kristen bisa kehilangan pekerjaan enggak? Banyak, bukan hanya bisa, saudara. Banyak. Tapi bagaimana caranya ketika kita menghadapi itu semua, ya? Alkitab ini tidak memberitakan berita yang apa, saudara? Yang hanya meninabobokan. Percaya Yesus, jangan takut, pasti hidup enak. Percaya Yesus, pasti gak ada masalah. Siapa bilang, saudara? Orang percaya Yesus bisa saja. Kan saya selalu mengatakan, saudara, ada statement yang bilang, enak ya ikut Tuhan ya. Ikut Tuhan Yesus enak, gak ada masalah. Siapa bilang? Itu pernyataan yang salah, saudara. Yang betul itu enak ya ikut Tuhan Yesus, walaupun ada masalah, kita bisa mengatasi semuanya. Nah, itu yang benar, saudara. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai kita, yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah kita, saudara. Bukan gak ada masalah, ada masalah. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah ini, bagaimana caranya supaya kita itu tidak berhenti bersukacita? Ini firman Tuhan hari ini penting, saudara. Karena kalau kita stop, saudara stop untuk bersukacita, saudara akan punya masalah. Akan punya masalah. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersukacita? Oke, yang pertama, saudara, menyadari dan mengerti bahwa ketika kita memilih untuk bersukacita senantiasa, berarti kita sedang hidup dalam kehendak Tuhan. Amin, saudara? Nah, bukankah kita sebagai orang percaya, kerinduan kita adalah melakukan kehendak Tuhan? Amin, saudara ya? Pasti setiap orang percaya kerinduannya itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah dengan melakukan kehendaknya, saudara. Kalau saudara melakukan kehendaknya Tuhan, pasti saudara sedang menyenangkan hati Tuhan, pasti. Saya berani jamin, saudara. Kalau Anda, ya saudara, kalau Anda melakukan kehendak Tuhan, pasti Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, salah satu Anda menyenangkan hati Tuhan adalah kalau Anda bersukacita senantiasa. Itu sebetulnya Anda sedang melakukan kehendak Tuhan, saudara. Bersukacitalah senantiasa itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu artinya kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau perintah itu artinya itu kehendak Tuhan. Kata yang dipakai bersukacitalah dalam bentuk imperatif, dalam bentuk perintah. Ya kan?
Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita tuh bersukacita senantiasa. Nah, artinya jika itu dilakukan, ya saudara, bersukacitalah senantiasa itu, maka saudara sedang melakukan kehendak Tuhan. Demikian sebaliknya, kalau Anda tidak bersukacita, Anda sedang keluar dari kehendak Tuhan. Dan artinya, Anda sedang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan jangan kaget kalau Anda punya masalah. Saya selalu melihat ya saudara ya, ketika orang tidak hidup dalam kehendak Tuhan, pasti dia punya masalah. Ya. Jika kita hidup di luar kehendak Tuhan, perhatikan ini, saya tulis gede-gede saudara. Saudara akan dapat masalah. Artinya kalau Anda tidak memilih untuk bersukacita, saudara, maka jangan kaget kalau Anda punya masalah dalam hidup saudara. Yang kedua, meletakkan sumber sukacita kita di tempat yang aman atau yang benar. Supaya Anda bisa bersukacita terus, saudara, letakkanlah sumber sukacita kita itu di tempat yang benar, di tempat yang tepat, di tempat yang aman. Kenapa saya bilang aman? Aman itu dia tidak bisa digoyahkan, dia tidak akan pernah berubah, begitu saudara. Ya, itu yang harus kita percayai, kita taruh, ya, kita taruh sumber sukacita itu ke sana, saudara. Aman itu artinya tadi saudara, tidak bisa digoncangkan, kuat, terpercaya, tidak akan hilang atau lenyap, saudara. Tadi saya sudah memberikan pertanyaan ini tadi saudara. Menurut Anda, apa yang bisa membuat Anda kehilangan sukacita? Bangkrut, dan saudara setuju bangkrut kehilangan sukacita, betul? Itu sebabnya jangan taruh sumber sukacitamu itu kepada apa saudara? Kepada harta. Karena harta itu ternyata bisa bangkrut, saudara. Mulai menangkap? Amin? Kalau kehilangan orang yang dikasihi, sedih, atau kehilangan sukacita, itu sebabnya jangan taruh sumber sukacitamu kepada manusia, saudara. Jangan letakkan sumber sukacitamu pada hartamu, karena hartamu bisa hilang, bisa habis. Jangan letakkan sumber sukacitamu pada kesehatanmu, karena kamu bisa sakit. Engkau bisa kehilangan kesehatan. Poinnya adalah bahwa tubuh kita ini bisa sakit, saudara. Jangan letakkan sumber sukacitamu pada kesuksesan karirmu. Kenapa karirmu bisa redup, saudara? Jangan taruh ke sana, saudara. Kalau taruh ke sana, Anda pasti akan kehilangan sukacita. Tiba-tiba kaget-kaget, musim corona datang. Wah, pekerjaannya kena dampak, saudara. Ada nih orang Kristen yang seperti itu, saudara. Kaget, waduh, stres, depresi. Minum obat penenang, saudara. Jangan taruh sumber sukacita kita itu kepada yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini pasti akan hilang dan lenyap, saudara-saudara. Itu sebabnya jangan taruh sumber sukacitamu ke situ, saudara. Sehingga walaupun kamu mengalami apapun, saudara, kalau engkau meletakkan sumber sukacitamu itu kepada yang tidak pernah berubah, yang namanya Yesus tidak pernah berubah dan kekal, saudara, Anda akan tetap bisa bersukacita senantiasa, saudara-saudara. Dan saya berdoa, saudara, itulah yang akan Anda lakukan. Anda mengatakan, Tuhan, Engkaulah, Yesus, Engkaulah sumber sukacitaku. Apapun boleh terjadi, tidak akan membuat aku kehilangan sukacita, karena aku punya Engkau, Yesus. Engkaulah sumber sukacitaku, aku meletakkan sukacitaku kepadamu. Saudara, itulah yang dilakukan Paulus, saudara. Dia di penjara nggak peduli. Dia disiksa nggak peduli, dia dilempari batu nggak peduli, karena sumber sukacitanya bukan dari semua yang lain di dunia ini. Karena apa? Sumber sukacitanya dia adalah di dalam Yesus, saudara. Makanya dia bisa kuat. Itu sebabnya jangan taruh sukacitamu itu kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi letakkanlah kepada yang tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah, saudara. Ayatnya kan mengatakan ada, saudara ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Karena Yesus tidak berubah, maka sukacita kita juga tidak akan berubah. Artinya kita akan senantiasa bersukacita selalu. Jika kita meletakkan sumber sukacita kita pada Yesus, saya katakan, maka kita akan senantiasa bersukacita. Hari ini saya berdoa firman ini menjadi kebenaran yang hidup dalam kehidupan kita semua. Pilihlah untuk hidup dalam sukacita senantiasa. Amin, saudara. Apapun yang terjadi, tetap bersukacita. Karena sumber sukacita kita ini ada di dalam Yesus. Ya, Yesuslah yang kita andalkan. Yesuslah yang kita andalkan satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Amin. Mari katakan sama-sama, Dia sumber sukacita kita. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara bisa tutup mata saudara, tutup mata kita saudara. Renungkan hidupmu masing-masing saat ini saudara. Benarkah engkau meletakkan sumber sukacitamu kepada Tuhan, kepada Yesus? Benarkah atau engkau sedang menaruh sumber sukacitamu kepada hal-hal yang lain? Tidak heran ketika yang kamu andalkan itu hilang atau lenyap atau mengecewakan, engkau kehilangan sukacita. Tidak heran ketika hartamu lenyap dan engkau menaruh sumber sukacitamu kepada hartamu, engkau kehilangan sukacita. Tidak heran karena engkau salah meletakkan sumber sukacitamu. Tapi saat ini biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah sumber sukacitaku Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam hidupku, apapun bisa hilang, bahkan fisikku, tubuhku bisa sakit, apapun bisa terjadi Tuhan. Tapi aku tidak akan pernah kehilangan sukacita Tuhan. Karena aku punya Engkau, karena aku punya Engkau Yesus sebagai sumber sukacitaku, yang akan membuat aku tetap bisa kuat. Aku tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun Tuhan, karena Engkau adalah sumber sukacitaku. Hamba-Mu perkatakan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah itu yang terjadi Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini akan hidup betul-betul meletakkan sumber sukacitanya hanya kepadamu Yesus, hanya kepadamu. Sehingga setiap umat-Mu di tempat ini tidak akan pernah kehilangan sukacita,
sebarang sedetik pun Tuhan tidak akan pernah kehilangan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu ini. Boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bahkan untuk kami hadapi hari-hari terakhir Tuhan, hari-hari yang akhir ini Tuhan. Zaman akhir ini kami akan terus bisa kuat ya Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber sukacita bagi kami. Kami memilih untuk tetap bersukacita Tuhan. Itu yang menjadi pilihan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita. Mewarnai hidup kami Tuhan. Hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa Tuhan, terus kami mendoakan bangsa kami Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Sungguh Tuhan, dalam situasi-situasi yang terakhir ini Tuhan, kami rindu supaya damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Kami perkatakan dilindungi bangsa ini dari orang-orang yang berniat jahat ya Tuhan. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, bahkan Tuhan sendiri yang akan melindungi bangsa kami Tuhan. Kami berkatakan dari pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, sampai kepada jajaran yang paling bawah. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, atas bimbingan Tuhan, atas tuntunan Tuhan. Sehingga bangsa ini tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Secara khusus dalam hal ekonomi Tuhan, biarlah bangsa ini akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan terjadi untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu. Pulanglah engkau ke rumah-Mu masing-masing dengan berkat anugerah dari Tuhan. Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Tuhan akan buat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang engkau perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, pujian. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dalamku keyakinan